Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Saya Fatuna Citra Winingrum. Saya Elwinata. Saya Wungsu. Saya Surya. Lanjut. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kingdom Animalia, khususnya film Echinodermata. Yang pertama, pengertian Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Jadi Echinodermata yaitu hewan yang kulitnya berduri. Film Echinodermata adalah sebuah film hewan laut yang mencakup binatang laut, teripang, babi laut, dan beberapa kerabatnya. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Film ini muncul di periode Kambrium awal dan terdiri dari 700 spesies yang masih hidup dan 13 spesies yang sudah punah. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Echinodermata. Yang pertama, bentuk tubuh bermacam-macam seperti bunga, ular, sosis, dan bola. Nanti gambarnya akan ada di penjelasan selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, berkerabat relatif dengan chordata. Kenapa sih Echinodermata ini berkerabat dengan chordata? Jadi alasan dia berkerabat dekat karena memiliki banyak kesamaan antara Echinodermata dan chordata. Yang pertama memiliki rongga tubuh sempurna, yang kedua memiliki 3 lapis tubuh, yang ketiga pembelahan radial dan intermediate, yang keempat rongga tubuh entercellus, yang kelima anus berkembang dari blastopori, dan masih banyak lainnya. Lanjut, balik lagi ke ciri-cirinya. Yang ketiga, habitatnya di dasar laut, di daerah pantai hingga laut dalam. Echinodermata sendiri itu hidupnya bebas atau bisa juga bersimbiosis atau bisa menjadi tempat bagi hewan yang ada di dasar laut lainnya. Bisa kita lihat contohnya, kita ambil contohnya yaitu film Nemo yang sedari kecil dia sudah ada di lingkungan berterumbu karang dan di lili laut. Berikutnya yang keempat, penjelasan yang keempat, makanannya adalah plankton, kerang dan organisme yang mati. Yang kelima, tidak mempunyai sebuah sistem ereksi. Dan yang terakhir, perkembangbiakannya secara seksual. Namun ada juga beberapa yang bereproduksi secara aseksual. Segitu aja penjelasan ciri-ciri Echinodermata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Echinodermata. Yang pertama, sistem pencernaan. Makanan bergerak dari mulut atau dari bawah ke anus di atas. Sistem pernafasan menggunakan insang kecil atau bisa disebut papillae. Sistem saraf tidak mempunyai otak dan hanya mempunyai cincin saraf pusat atau bisa disebut ring nervous, serta cabang saraf atau yang bisa disebut radial nervous yang menyebar pada lengan atau bagian tubuhnya simetris radial tepatnya di bawah kulit mereka. Sistem reproduksi aseksual, regenerasi seksual, fertilisasi eksternal, gamet dikeluarkan ke air, zigot berkembang menjadi larva bersilea pada tempat yang cocok. Larva tumbuh jadi dewasa. Sistem sirkulasi mengalami reduksi selom, biasanya luas berisi sel-sel amebosit. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur tubuh binatang laut. Yang pertama, ukuran tubuh bervariasi dengan diameter 1 sampai dengan 36 cm. Yang kedua, tubuh tersusun dalam sumbu aboral dan tidak memiliki kepala. Yang ketiga, bentuk simetri bilateral yang kemudian mengalami metamorfosis. Dewasa dengan bentuk tubuh simetri radial dengan 5 penjuru. Yang keempat, mulut terletak di bawah dan anus terletak di atas atau tripblastik selomata. Yang kelima, mempunyai sistem ambukaral. Gerakan terjadi dengan cara mengubah tekanan air yang diatur sistem pembuluh air yang berkembang dari selom.
Yang keenam, kulit keras karena terbentuk dari zat kapur. Yang ketujuh, memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Selanjutnya, filum Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, Asteroidea atau binatang laut. Yang kedua, Achinoidea atau landak laut. Yang ketiga, Opiuroidea yang bisa disebut binatang ular. Yang keempat, Holoturoidea atau bisa disebut teripang. Yang kelima, Chirinoidea atau yang bisa disebut kili laut. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asteroidea atau bintang laut. Bentuk tubuh seperti bintang dan ada sekitar 1.600 spesies. Duri ada yang termodifikasi menjadi seperti satu yang disebut Pedicelaria, kaki amburakral selain untuk penggerak juga untuk penghisap sehingga dapat melekat pada dasar. Ciri-ciri asteroidea yang pertama, tubuh berbentuk bintang terdiri atas satu diskus sentralis dan 5 radi. Memiliki dataran oral dan dataran aboral. Yang ketiga, skeleton terdiri atas lamina atau osikula yang tersusun rapat. Yang keempat, lamina terletak di antara 2 lapisan jaringan pengikat di dalam dinding tubuh. Yang kelima, di antara osikula terdapat serabut-serabut otot dan pori-pori yang disebut poridermal. Sistem organ dalam tubuh asteroidea. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem ekskresi. Yang ketiga, sistem pernapasan. Yang keempat, sistem saraf. Yang kelima, sistem reproduksi. Selanjutnya adalah Echinoidea atau landak laut atau bulu babi. Terdiri menjadi 950 spesies berbentuk bola pipi tanpa lengan. Durinya berfungsi untuk menggali, bergerak, dan melindungi dirinya dari kotoran. Ciri-ciri Echinoidea. Yang pertama, tubuh berbentuk bola seperti mangkuk, oval, atau berbentuk zaitun. Tubuh tertutup oleh cangkang endoskeleton dari lempeng-lempeng calcareous yang sebelah luar dibedakan ke dalam 5 daerah ambulakral berseling dengan 5 daerah interamburakral. Yang kedua, podia atau kaki tabung keluar dari lubang-lubang dari lempeng-lempeng amburakral dan berfungsi untuk penggerakan. Yang ketiga, mulut terletak pada pusat permukaan oral yang dikelilingi oleh peristomium yang bersifat membrane. Yang keempat, anus terletak di kutub aboral dan dikelilingi oleh periprok bersifat membrane. Yang kelima, lekuk-lekuk amburakral tidak ada. Sistem organ dalam tubuh Echinoidea. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem saraf. Yang ketiga, sistem pernapasan. Dan yang keempat, sistem reproduksi. Yang selanjutnya, Holoturoidea atau teripang. Dikenal dengan timun laut, mencakup sekitar 900 spesies, bergerak lambat, hidup di daerah lumpur, sebagian kaki amburakral termodifikasi menjadi tentakel oral. Ciri-ciri Holoturoidea. Yang pertama, tubuhnya simetri bilateral. Yang kedua, biasanya memanjang atau dengan mulut terletak pada satu ujung dan anus terletak pada ujung yang lainnya. Yang ketiga, permukaan tubuh kesat, tidak ada spina atau duri. Yang keempat, endoskeleton tereduksi berupa spikula berukuran mikropis atau lempeng-lempeng tertanam.
di dalam dinding tubuh. Yang kelima, mulut dikelilingi oleh sekumpulan tentakel. Yang keenam, podia atau kaki tabung biasanya ada dan berfungsi untuk penggerakan. Sistem organ dalam tubuh Holoturoidea. Yang pertama, sistem pernapasan. Yang kedua, sistem pencernaan. Yang ketiga, sistem reproduksi. Akan dijelaskan oleh Syael. Selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri Ophiuroidea atau bintang ular. Ciri-ciri Ophiuroidea adalah tubuh pipi dengan diskus sentral bersegi 5 atau bulat. Permukaan oral dan aboral adalah jelas. Lengan-lengannya biasanya 5, ramping, halus, atau berduri. Tidak memiliki lekuk ambulakral. Tidak memiliki anus dan intestine. Ophiuroidea bintang ular terdapat sekitar 2000 spesies. Cakram pusatnya kecil dan pipih, lengannya panjang, langsing, dan fleksibel. Sistem organ dalam tubuh Holoturoidea: 1. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Selanjutnya adalah Crinoidea, adalah suatu kelas bintang laut yang berbentuk seperti bunga lili. Nama ini diambil dari bahasa Yunani krinon yang berarti lili dan eidios yang berarti berbentuk. Mereka bisa hidup di perairan dangkal atau kedalaman sampai 6.000 meter. Ciri-ciri Crinoidea: bentuk tubuh seperti tumbuhan, tapi ada yang bertangkai dan ada yang tidak bertangkai. Crinoidea yang bertangkai adalah individu yang tidak dapat bergerak dan mulutnya terarah ke atas. Crionidea yang tak bertangkai merupakan individu yang dapat bergerak bebas di dalam laut. Tubuhnya menyerupai bunga lili atau bunga bakung dan bentuk seperti bulu burung dan tidak mempunyai duri. Sistem organ dalam tubuh Crinoidea adalah 1. Sistem saraf dan sistem reproduksi. Selanjutnya adalah peran Echinodermata. Peran yang menguntungkan dan merugikan. Pertama, peran yang menguntungkan. Berperan sebagai pembersih pantai, sisa makanan, dan sampah pantai mengandung bahan organik yang merupakan makanan Echinodermata. Bahan penelitian mengenai fertilisasi dari pengembangan awal. Bintang laut masih banyak digunakan sebagai hiasan. Peran yang merugikan Echinodermata. Dapat merugikan pembudidaya tiram, mutiara, dan kerang laut karena merupakan predator hewan budidaya tersebut. Bulu babi dan landak laut dapat membahayakan turis atau orang-orang yang berkunjung. Duria yang beracun bisa menyebabkan kematian jika tidak dapat pertolongan secara cepat.